Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah dimanapun berada. Kita kembali di dalam podcast dakwah RRI Serui Papua, yang alhamdulillah senantiasa menemani daripada ikhwan wal akhwat dimanapun berada, yang insya Allah akan kami bahas tentang kajian-kajian islami yang membangkitkan rasa semangat di dalam diri untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila mana pada waktu-waktu yang lalu kami bahas tentang nuansa-nuansa kemerdekaan Republik Indonesia yang berkaitan dengan diri kita, apa yang dimaksud kemerdekaan, hakikat kemerdekaan, maka pada hari ini kita akan membahas tentang tipe-tipe manusia atau macam-macam manusia yang hanya terbagi menjadi dua macam pada kehidupan ini. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, berfirman, yang senantiasa kita baca, di dalam sholat pun kita baca, yang berlafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beribadah kepada Allah, juga meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam dunia ada tipe-tipe macam-macam manusia yang mengambil salah satunya. Sedangkan kita dianjurkan untuk tidak memilih daripada salah satunya, melainkan mengambil kedua-duanya. Di samping kita beribadah, kita meminta kepada Allah. Di samping kita meminta, juga kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menjadi salah satunya, tapi jadikanlah diri kita mengambil daripada kedua-duanya yang sama-sama berjalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ada yang kehidupannya hanya dipenuhi dengan ibadah sama Allah. Enggan meminta, tidak mau berdoa sama Allah, tidak mau mengadu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal hajat-hajat kita ini banyak sekali. Hajat-hajat yang perlu kita sampaikan kepada Allah, kita adukan kepada Allah itu banyak. Tidak sedikit hajat dunia kita berupa anak, istri, juga yang lain-lainnya. Sahabat, teman, juga yang lain-lainnya. Belum hajat-hajat akhirat yang perlu kita adukan dan sampaikan kepada Allah. Itu semua bentuk permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau kita tidak meminta kepada Allah, kepada siapa lagi kita akan mengadu? Kepada siapa lagi kita akan menghadapkan diri? Karena yang namanya manusia itu hakikatul jah, al-jahu indallah. Hakikat daripada kedudukan yang mulia adalah kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kedudukan di sisi manusia. Sirna dan hancur kehidupan dan kedudukan di sisi manusia. Bila mana mencari kedudukan di sisi manusia, maka manusia itu bisa sampai pada umurnya, wafat dia, sampai ajalnya, maka habis daripada kedudukan di hadapan manusia. Tapi bila mana seorang hamba mencari kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah, maka itu adalah kedudukan yang abadi, kedudukan yang kekal, kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, sahabat dakwah podcast dakwah RRI dimanapun berada, maka jangan jadikan diri kita hanya fokus dengan ibadah kepada Allah. Tidak mau meminta, tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begini, orang yang ibadah terus-terus, sholat dia sholat, puasa dia puasa, zakat dia zakat, tapi tidak mau minta sama Allah, tidak mau berdoa, ya Allah panjangkan umur saya, berkahkan umur saya, berkahkan rezeki saya, amankan diri saya daripada panasnya api neraka, amankan diri saya daripada siksanya azab kubur. Tidak mau meminta sama Allah, tidak mau berdoa sama Allah, maka hakikat daripada orang tersebut adalah orang-orang yang sombong. Orang-orang yang berada dalam kelompok orang-orang yang sombong, maka apa bedanya mereka dengan orang-orang yang kelak nanti bakal ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan di dalam surga, melainkan di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu kami mengajak dari podcast dakwah RRI Serui Papua kepada ikhwan wal akhwat dimanapun berada, jangan menjadikan diri kita hanya fokus dengan ibadah, enggan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jadikan diri ini memiliki daripada sifat sombong, ibadahnya lancar tapi tidak mau berharap sama Allah, tidak mau meminta sama Allah, tidak mau mengadukan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai dikatakan bahwa orang yang lemah bukan orang yang tidak bisa mengangkat daripada semen. Orang yang lemah bukan orang yang tidak bisa mengangkat galon, tidak bisa mengangkat daripada hal-hal yang berat.
Melainkan orang yang lemah adalah orang yang enggan mengangkat kedua tangannya, mengadahkan ke hadapan Allah seraya meminta dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat, sahabat podcast dakwah RRI dimanapun berada, ya, maka kami mengajak kepada pribadi kami sendiri dan kepada ikhwan wal akhwat sekalian untuk senantiasa mengiringi ibadah kita dengan permohonan permintaan kita. Makanya di dalam satu wirid daripada Syekh Abi Bakar bin Salim itu mengatakan bahwa hajatuna kasir, hajatuna kasir, hajatuna kasir. Diulangi 3 kali. Ya, kenapa sampai diulangi 3 kali? Karena memang betul bahwa hajat yang kita punya itu tidak sedikit. Tidak 1-2, tapi hajat kita bermacam-macam. Banyak hajat kita. Bahkan kalau mau ditimbang amal ibadah kita dengan permintaan kita, mungkin lebih banyak permintaan kita ketimbang ibadah kita. Ikhwan wal akhwat, sahabat podcast dakwah RRI dimanapun berada. Kemudian tipe manusia yang kedua adalah yang fokus dengan permintaannya, enggan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati juga dengan tipe yang kedua ini. Kenapa? Selalu diberikan nikmat sama Allah, tapi tidak beribadah sama Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, belum lagi satu sampai minta lagi yang lain. Sudah diberikan, minta tambah lagi, minta lagi, minta terus. Ya, maka golongan orang tersebut hakikatnya adalah orang-orang yang istidraj di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Diberikan sama Allah kenikmatan karena dia meminta, ya, namun tidak mau dan enggan akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, apa yang dimaksud dengan istidraj? Istidraj adalah suatu kenikmatan, ya, suatu azab Allah yang dibalut dengan kenikmatan. Itu namanya istidraj. Ya, diangkat derajatnya di dunia, dijatuhkan derajatnya di akhirat. Itu istidraj. Hati-hati ya dengan orang-orang yang senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah tapi tidak sadar akan dirinya kurangnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjadi PR bagi kita masing-masing. Kenapa sampai saat ini doa kita tidak terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak dikabulkan, belum disampaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ya barometer berdoa, permintaan, permohonan kita belum sama dengan ukuran ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita tengok ya, salat kita sama-sama saja perasaan ya. Zuhur kita 4 rakaat, asar kita 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya juga 4 rakaat, subuh 2 rakaat, sama ibadah kita. Yang salat sendiri-sendiri, yang salat jamaah-jamaah. Tapi ketika di saat memohon dan meminta, pasti saya yakin dan saya pastikan bahwa permintaan dan permohonannya pasti berbeda-beda. Ada yang minta dikayakan oleh Allah, ada yang minta disehatkan sama Allah, ada yang minta kekuatan sama Allah, ada yang minta rezeki berlimpah sama Allah, ada yang minta umur yang panjang, bermacam-macam permintaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ikhwan wal akhwat rahimakumullah terdoktrin dengan kata-kata yang mengatakan jangan terlalu banyak meminta kepada Allah karena nanti Allah pusing. Tidak ada kata-kata Allah pusing. Semakin banyak kita minta sama Allah, semakin diri ini dekat kepada Allah. Semakin diri ini dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bedanya antara khalik dengan makhluk. Antara Allah dengan hamba bedanya demikian. Kalau hamba itu manusia dengan manusia, semakin kita minta beda-beda wajahnya. Hari ini kita minta masih senyum dia, masih riang gembira, dikasih ya. Besok kita minta lagi mungkin sudah ya kurang-kurang level kesenangannya. Besoknya kita datang minta lagi sudah hilang senyumannya. Besoknya kita datang minta lagi raut wajahnya sudah berubah menjadi muram. Besoknya kita datang lagi tidak dibukakan pintu. Maka daripada itu perbedaan antara hamba dengan Allah jauh sangat berbeda. Kalau Allah semakin kita ketuk, semakin kita minta, semakin Allah kenal, semakin dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat, sahabat podcast dakwah RRI Serui Papua dimanapun berada, maupun yang diserui di Papua bahkan di luar sana ya, kami mengajak kepada diri kita ya dan diri Al-Fakir sendiri, kemudian kepada ikhwan wal akhwat dimanapun berada agar kiranya bisa ya menjalankan daripada keduanya berbarengan. Tidak hanya fokus dengan ibadahnya, tidak hanya fokus dengan permintaannya, melainkan sama-sama jalan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya satu cerita Luqman Al-Hakim itu ya, beliau kalau sholat di samping ayahnya ya, beliau kalau sholat di samping ayahnya habis salam-salam langsung berangkat itu diikat ya, ditahan. Tidak boleh langsung jalan habis sholat. Kenapa?
Karena kamu nanti ya masuk daripada golongan orang-orang yang sombong. Habis ibadah kabur. Seakan-akan tak punya permohonan kepada Allah. Seakan-akan tidak punya ya aduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan diri ini kalau sakit siapa yang sembuhkan? Diri ini kalau tidak punya rezeki siapa yang berikan? Diri ini kalau tidak ya memiliki daripada kekuatan siapa yang berikan? Kalau kelaparan siapa yang membuat daripada suatu hal yang menyemangatkan kita kembali dalam beribadah kepada Allah? Semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu duduk sejenak habis sholat, ucapkan doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ya setelah salam langsung kita pergi, langsung kita berdiri, ya langsung kita melaksanakan perbuatan atau hal-hal aktivitas yang lainnya. Kenapa? Karena dimakruhkan. Kenapa? Hanya iyyaka na'budu, tidak ada iyyaka nasta'innya. Sedangkan kita berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut di setiap sholat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, saya ibadah sama Allah dan juga saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan wal akhwat, sahabat podcast dakwah RRI Suri Papua dimanapun berada, maka pesan kami ya sebagai kesimpulan, jadikan kehidupan ini yang bermacam-macam tipe manusia yang hanya terbagi menjadi dua. Ada yang fokus dengan ibadahnya, ada yang fokus dengan permintaannya saja. Jangan menjadikan diri memiliki salah satunya, tapi miliki dua-duanya. Di samping kita beribadah, kita meminta. Di samping kita meminta, kita beribadah. Agar barometer kehidupan, kesenangan, kesuksesan dunia kita sama dengan kesuksesan dan kebahagiaan kelak yang akan Allah berikan kepada kita semua di akhirat nanti, yaitu duduk bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin sampai sini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akan berjumpa pada pertemuan dan episode-episode yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.